Teman-teman sekalian, kita akan bahas dosa yang banyak dianggap remeh oleh orang. Namun Syekh Muhammad rahimahullah menekankan tentang masalah ini. Bab khusus, bab zikir tamannil ma'siyah wal hirs 'alaiha. Artinya bab penyebutan tentang berangan-angan berbuat maksiat dan bersemangat atasnya. Berangan-angan, berharap bisa mengerjakan maksiat itu. Ternyata teman-teman sekalian, nanti akan kita paparkan dan panjang lebar dalil yang ada. Walaupun beliau mengangkat 2 buah dalil, tapi ini sudah cukup mengena sebenarnya. Bukan hanya melakukan maksiat, baru berangan-angan saja berharap peluang dosa itu bisa kita raih, dan kita betul-betul bertekad dalam hati. Di saat ada peluang kita akan lakukan, sudah cukup terhitung dosa. Dan tergantung yang kita angan-angan itu dosa besar atau dosa kecil. Kalau kita angan-angan dosa kecil, berarti dosanya juga kecil. Kalau kita angan-angan dosa besar, berarti dosanya juga besar. Ini dengan niat dan tekad ya. Bukan orang yang sekedar kalau ada kesempatan dia antara milih atau tidak gitu. Bukan. Memang dia mengatur program dalam hidupnya. Malam ini saya akan berzina, malam ini saya akan mabuk, dan dia bertekad untuk itu. Maka ini bisa masuk dalam kategori dosa. Ini yang dimasukkan oleh beliau dalam bab ini. Jadi baru berangan-angan tapi dengan tekad yang kuat dia akan kerjakan. Mungkin dia hanya terhalangi dengan ban motornya, ban mobilnya pecah, mungkin terhalangi hanya karena cuaca, tapi tetap dia ingin kerjakan sebenarnya. Di saat tidak ada halangan dia akan kerjakan, sudah cukup itu. Akan menjadi bab sendiri oleh para ulama, menjadi bab dosa. Sebelum panjang lebar kita jelaskan ini teman-teman sekalian, saya ingin menitik beratkan dulu dan mengetuk hati saya pribadi kemudian teman-teman sekalian. Kalau beribadah itu enak, indah, dicintai oleh Allah, mendapatkan pahala besar, disuka oleh manusia. Sering saya bahasakan dalam pengajian ini. Jadi seperti antum hadir di majelis ilmu seperti ini, tanpa harus melihat siapa yang mengisi materi, asal dia menyampaikan qala Allah, qala Rasul, sesuai dengan pemahaman para salafus salih dari sahabat, dari tabi'in, benar rujukannya, maka dengarkan. Tapi duduk seperti ini punya kenikmatan. Kira-kira teman-teman, kalau tidak punya kenikmatan, apa antum mau datang ke Blok M ini jauh-jauh, macet, parkir bayar, harus datang lebih cepat kalau mau di depan dan seterusnya. Kalau nggak ada kenikmatan tersendiri dalam hati kita, nggak mungkin kita mau datang kan? Sekarang sama juga. Kalau kita lagi sholat 5 waktu, apalagi di saat antum sudah memprogramkan, misalnya saya komitmen mulai sekarang mengejar sholat 5 waktu di masjid, azan saya akan sholat, antum sudah komitmen, dan antum jalankan, walaupun ini adalah baru usaha, setiap azan pergi, maka ada kenikmatannya, terbukti kenikmatannya ada, kenapa? Pada saat kita luput 1 kali sholat berjamaah, merasa menyesal gak? Itu berarti di ibadah itu ada kenikmatannya. Otomatis ya, nah kenikmatan ini susah dibayar, susah dibeli, nggak bisa, nggak ada nilainya. Ini terlalu tinggi gitu untuk membuat kita nikmat dalam sholat, nikmat dalam hadir majelismu, nikmat pada saat merasa kepuasan jiwa pada saat bersedekah, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf nahi mungkar, bakti sama orang tua, haji dan umrah, apa saja itu nilainya mahal sekali. Dan kenikmatan dalam ibadah ini akan terus bertambah. Sesuai dengan kadar bagaimana kita menjauhi maksiat. Kalau kita masih membuka pintu kemaksiatan, kadar kenikmatannya ibadah itu berkurang. Tapi makin kita jauhi kemaksiatan, maka kadar kenikmatan ibadah itu makin tinggi. Makin terasa khusyuk dalam sholat, makin terasa ingin meningkatkan kuantitas tambahan selain kualitas, tentunya kualitas sudah tidak dibahas lagi, kuantitas dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Makin kita ingin menambah kualitas sedekah kita, jam yang kita hadir dalam majelis, mendengarkan majelis ilmu dan seterusnya, makin bertambah terus. Beda dengan kemaksiatan teman-teman sekalian. Kemaksiatan itu dia makin dikerjakan makin membuat sumpek, makin membuat suntuk, makin membuat ya pelin-pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Ini hal yang harus difahami di awal. Jadi membuka pintu maksiat tidak ada gunanya, karena dia hanya akan
mengundang murkahnya Allah, mendatangkan dosa, plus lagi memang membuat sumpuk. Tentang sholat malam, ada beberapa hadis diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Unik hadisnya itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang ingin tidur, pasti akan diikat oleh syaitan dengan beberapa ikatan di tengkuknya, di leher bagian belakang. Kalau dia bangun berzikir kepada Allah, maka terlepas satu ikatan. Kalau dia berwudu, terlepas satu ikatan lagi. Kalau dia sholat, terlepas ikatan semuanya. Maka kata Nabi SAW, engkau akan temukan orang itu yang lepas tadi ikatan syaitan dan dia memaksakan di dalam ibadah, engkau akan temukan dia berjiwa ceria, ya, berwajah ceria. Serta juga dia akan mendapatkan semua jenis kebaikan pada hari itu. Dalam riwayat lain, nasyitan, dia akan semangat dalam hidup. Sebaliknya, kalau orang itu tidak bangun, ya, tidak berzikir pada saat bangun tidur, tidak mau ibadah, bermaksiat kepada Allah, karena itu tuh maksiat yang membuat dia tidak bisa bangun gitu. Telinganya dikencing oleh syaitan dalam beberapa hadis yang lain, maka kebablasanlah sholat malamnya, kebablasan sholat subuhnya. Maka engkau akan temukan, kata Nabi SAW, jiwanya murung, mukanya murung, dan jauh dari semua kebaikan. Dalam riwayat lain, malas. Berarti ibadah itu punya kenikmatan tersendiri dan punya banyak efek-efek positif. Tapi kesempatan ini kita akan lebih banyak menyentuh tentang masalah efek buruk daripada maksiat itu. Supaya kita berharap untuk diri saya dulu, kemudian teman-teman sekalian, udahlah selesai, yang masa lalu masa lalu. Tapi mulai malam ini ke depan, setiap kali kami menyampaikan pengajian, sering kami sampaikan itu. Kalau ada seseorang yang hadir di sini tersentuh dengan apa yang kami sampaikan, berarti itu Allah yang ingin dia tersentuh karena hidayah dari Allah. Dan mulai malam ini ke depan, kita tidak bicara lagi ke belakang. Seorang mukmin memang harus berubah dari yang biasa menjadi luar biasa. Harus bisa begitu. Ibadah yang biasa menjadi ibadah yang luar biasa, gitu kan. Ketaatan yang biasa menjadi luar biasa juga. Begitu juga dengan meninggalkan dosanya. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu dua buah dalil yang diangkat oleh penulis di sini. Yang pertama hadis dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika dua orang muslim bertemu, bertarung dengan menggunakan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, saya ulangi, jika dua orang muslim bertemu, bertarung, membawa pedang masing-masing, maka yang dibunuh dan yang membunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang membunuh kami tahu, jelas dia yang membunuh, dia wajar masuk neraka. Tapi fama balul maqtul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena sesungguhnya dia benar-benar niat, bertekad, kalau dia tidak terbunuh dia akan bunuh rivalnya. Kebetulan kan dia terbunuh, kalau dia tidak terbunuh dia akan membunuh kan? Nah seperti itu. Berarti karena tekad yang kuat tadi akan mengerjakan dosa, sudah cukup terhitung dosa. Dia gagal karena tidak berhasil saja, tapi memang dia tetap mau kerjakan. Kapan dia bisa bangkit, dia akan tetap kerjakan. Dia akan tetap membunuh. Nah di sini berarti dia akan mendapatkan dosa itu. Ini tidak masuk teman-teman di dalamnya kalau orang baru dibisikin sama syaitan. Syaitan bisikin, suruh dia berzina, suruh dia mencuri, suruh dia menggibah. Tapi antum bisikan tersebut antum tepis, antum tidak mau ikutin. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini orang yang betul-betul bertekad nih. Dia betul-betul berangan-angan, berharap peluang itu terjadi pada dia. Di poin ini saya ingin titik-beratkan juga sebuah hal penting. Ingat, semua pelanggaran ada konsekuensi hukum. Antum kalau melanggar di perusahaan, ada konsekuensi hukum kan? Walaupun bisa saja dimaafkan.
Tapi kebanyakan pelanggaran harus ada hukumannya. Dimaafkan itu mungkin kalau kita presentasikan 100%, 90% dihukum, 10%-nya dimaafkan. Semua pelanggaran. Ya? Antum telah datang kantor, antum tidak selesaikan pekerjaan, 10% bisa dimaafin. 90% lebih banyak hukuman. Kan begitu. Nah, kecuali kalau dalam hubungan dengan Allah SWT ini mungkin persentase dimaafkannya bisa besar, tapi tetap ada hukuman. Tetap bisa ada hukuman. Dari poin ini teman-teman, siapapun di antara Anda yang hadir di sini, kalau pernah punya peluang berbuat dosa. Contoh, setahun lalu ada peluang berbuat zina dengan lawan jenis yang kita kenal dan ada kesempatan untuk melakukan. Tapi subhanallah terhalangi. Misal tiba-tiba kita sakit atau dia yang sakit atau tiba-tiba putus kontak atau sebenarnya kalau terjadi kesempatan itu kita akan kerjakan dan kita bertekad, itu kan bisa dosa ya. Nah, tapi poin di sini, kalau seandainya Allah menghalangi kita nggak jadi buat perzinahan itu, jangan pernah menyesali itu teman-teman sekalian. Jangan bilang coba dulu saya lakukan. Paham nggak? Kenapa? Karena kalau antum melakukan, walaupun terbuka pintu taubat setelah ini karena masih hidup, tetap itu ada konsekuensi hukuman. Jadi di saat Allah menyelamatkan kita dari satu perbuatan dosa, berarti kita selamat dari hukuman dosa itu. Jadi jangan sesali. Bisa ditangkap nggak pesannya? Nah, jadi jangan pernah sesali kesempatan berbuat dosa yang luput. Justru syukuri karena tidak jadi. Jangan bilang, oh coba dulu saya lakukan saja. Coba dulu saya mencuri saja, saya gibah saja, saya nipu saja, saya zina saja. Enggak, karena kalau antum melakukan ada konsekuensi hukum. Justru syukuri karena tidak terjadi. Fahami ini ya, karena banyak di antara anak-anak muda biasa terpengaruh begitu. Misal calonnya dulu yang dia ingin nikah, ya sudah nikah. Coba dulu sebelum nikah saya zinai saja. Nah, bisa nggak terjadi begitu? Hah? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau dia lakukan itu ada konsekuensi hukum. Justru sekarang Allah selamatkan dia. Ini pesan penting ini. Jelas nggak? Sudah pakai mikrofon, sudah pakai bahasa Indonesia, suara saya keras. Nggak jelas juga, biar malaikat yang ambil alih sudah. Baik, dalil yang kedua yang beliau angkat. Dan ini dua buah dalil saja. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu secara marfu, beliau mengatakan mathalu hadhil ummah kamathali arba'ati rijal. Artinya perumpamaan umat ini terdiri dari 4 golongan manusia. Rajulun atahu Allahu malan wa ilma, seseorang yang Allah karuniai ilmu dan harta. Fahuwa ya'malu fi malihi bi'ilmi, maka dia mengaplikasikan ilmunya di hartanya. Dia sudah pintar agama, kaya raya. Lalu dia kontrol ilmunya, hartanya dengan ilmunya. Jadi sumbernya harus halal, keluar juga ke halal. Sudah kita pernah kasih gambaran ya. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tapi enggak punya harta. Ya. Faqala law kana li malun mithlu mali fulan la amiltu fihi mithla amalihi. Lalu dia bertekad, dia berkata antara dia sama Tuhannya Allah, dia ingat dengan dalam hatinya dengan tulus, kalau seandainya Allah memberikan saya sama dengan fulan, golongan pertama yang sibuk mengontrol uangnya dan mengeluarkan sesuai dengan ilmunya sehingga suka berinfak di jalan Allah, maka saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Pastikan kedua orang ini sama pahalanya. Padahal golongan kedua belum sempat mengerjakan karena nggak punya harta. Antum lihat masjid ini besar, masya Allah besar sekali masjid ini. Di titik ini antum bisa dapat pahala seperti pendirinya masjid ini. Pernah nggak berpikir begitu? Ini mahal ini, antum harus bayar ana sampaikan ini. Karena pahalanya luar biasa. Bayar dengan doa bukan duit. Jangan suudzon. Potong-potong ceramah lagi. Oh Ustadz ini suka duit. Suka duit. Saya mengeluarin duit insya Allah. Sekarang bagaimana caranya? Antum jadi golongan yang kedua. Antum kan tidak punya kesempatan bangun masjid di sini, benar nggak?
Mungkin tidak punya uang, mungkin tidak punya kesempatan, masjid sudah terbangun. Bagaimana caranya raih pahalanya nih? Oh, ribuan orang bisa hadir begini, dipakai waktu 5 waktu sholat, dipakai Jumatan. Benar kan? Niat, ini golongan kedua nih. Ya Allah, kalau seandainya antara antum sama Allah, jangan ribut-ribut. Dengarin nih, saya mau bicara. Ya Allah, kalau seandainya aku berikan aku peluang, tulus dari hati antum ya. Peluang seperti yang dirikan masjid Blok M ini saya akan juga buat yang sama. Tapi benar dalam hati antum ya, di saat Allah kasih peluang antum akan lakukan. Maka masuk dalam hadis ini, fahuma fi ajri sawa, sama pahalanya. Gampang enggak? Gampang. Cuma tidak semua orang dapat taufik. Antum coba cari siapa ulama besar dunia, ilmunya nyebar di mana-mana. Banyak ulama Masya Allah menguasai berbagai macam bahasa, tulis banyak kitab gitu kan. Antum coba cek, oh ini Masya Allah, nyebar ilmunya di mana-mana. Antum tidak punya ilmu seperti dia, Allah nggak kasih antum. Tapi antum bawa hadis ini, antum tekad dalam hati, ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan peluang aku seperti dia, aku akan buat yang sama. Pahalanya sama, itu hadisnya begitu. Enak gak? Enak ya. Tapi jeli. Biasanya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik orang berfikir ke sana dan akhirnya bisa dia raih pahala itu. Betul-betul orang yang hatinya bersih, teman-teman. Maksiat membuat tidak ada pemikiran ke situ. Tapi di saat antum tutup pintu maksiat dan antum taubat nasuha kepada Allah, Allah berikan peluang-peluang seperti ini. Banyak muncul ide kita di ibadah-ibadah yang tidak terfikir oleh orang banyak. Sehingga dengan itu antum bisa meraih derajat yang tinggi. Bayangkan apa yang baru kita bacakan tadi hadis dan baru apa yang saya jelaskan ini. Kalau antum melakukan di semua prestasi yang sudah pernah orang muslim lakukan, itu luar biasa. Luar biasa. Saya kadang-kadang teman-teman pada saat merenungi hadis ini dan merenungi perbuatan ini, bagaimana caranya kita meraih derajatnya para sahabat. Sahabat Nabi hidup bersama Nabi. Ada yang jadi ipar Nabi, ada yang jadi mertua Nabi, ada yang jadi anak mantu Nabi. Setiap hari sholat bersama Nabi, berjamaah. Setiap hari Nabi mengatakan infak, mereka sumbang hartanya. Pergi berjihad bersama Nabi. Ada yang menjadi jenazah disolati oleh Nabi, didoakan oleh Nabi. Luar biasa. Baik, sekarang kalau kita berpikir pendek teman-teman, ya sudahlah, itu kan sahabat Nabi. Dan itu Allah kasih mereka karunia. Selesai. Tapi kenapa antum tidak tunggangi hadis ini? Kenapa antum tidak bilang, ya Allah, Engkau telah hidupkan aku di masa ini. Antara kita kan berikhtiar, mencoba. Seandainya Engkau hidupkan aku di masa itu, dan Engkau berikan aku kesempatan untuk menjadi sahabat Rasulullah SAW, aku juga akan buat seperti mereka. Ini panen pahalanya luar biasa. Tapi pernah nggak berpikir itu sebelumnya? Belum kan? Itu pentingnya ilmu teman-teman sekalian. Jadi bukan cuma otodidak hafal hadis tapi tidak paham bagaimana aplikasi dalam kehidupan. Ternyata semua kebaikan orang-orang, selama kita memang niat betul dalam hati ingin meraih dan pahala seperti dia, dan kita betul-betul tekad, Allah tahu niat kita. Kalau Allah berikan peluang bersedekah, hafal Quran, menjadi ulama, apalah, menjadi mujahid, segala macam, kita akan lakukan betul. Kalau diberikan peluang, maka Allah bisa berikan pahala yang sama. Itulah makna hadis ini. Maka segera, mumpung Allah kasih umur, cari orang-orang yang paling banyak pahalanya, niatkan seperti mereka. Tapi ingat ya, betul-betul di saat itu antum tidak punya kesempatan, tidak punya peluang, tidak punya potensi, tapi antum ingin sekali. Kita saya kasih contoh, masjid ini kan sudah tidak mungkin. Antum mau bangun lagi masjid, walaupun antum punya uang di Blok M sudah nggak dikasih tempat lagi. Ya, tapi kan masjid sudah terbangun. Masa kita cuma datang sholat dan pengajian? Rugi. Niatkan supaya kalau Allah berikan kesempatan, saya juga akan buat yang sama. Dan tarik ini di semua jenis ibadah. Indah kan? Indah sekali itu. Ini mahal. Kalau antum pulang bawa ini saja malam ini sudah cukup buat saya. Bawa ilmunya. Ya. Selanjutnya hadisnya ini jadi saksi bahasan kita. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, wa rajulan atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa huwa yakhbitu fi malihi la yadri ma lahu mimma alayhi. Orang yang Allah kasih harta tapi dia menyalahgunakan harta itu di jalan maksiat kepada Allah. Dia tidak pernah tahu dari mana sumbernya, kemana dia mau keluarkan.
Jadi maksiat kepada Allah. Sehingga akhirnya hartanya itu cuma dipakai diskotik, bar, maksiat kepada Allah. Kemudian golongan keempat, wa rajulun lam yu'tihillahu malan wala ilman. Orang yang Allah tidak kasih ilmu, udah bodoh agama, tambah lagi miskin. Ya. Kemudian faqala, dia berkata, lau kana li, kalau seandainya aku memiliki misla fulan, seperti si fulan itu, la amiltu fihi misla ma amil, atau misla amali fulan. Kalau saya punya peluang seperti dia, saya akan buat yang sama. Tekad dalam hati, kalau saya juga kaya seperti dia, saya juga akan bunuh orang, bangun diskotik, berzina sana sini, ya, apalah, ya, main judi dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, maka sama dosanya. Nah ini sama tarik tadi, hati-hati. Jangan lihat ada satu keluarga kita, tetangga, sebangsa kita, sukses, kaya raya, jabatannya tinggi, tapi jauh dari agama. Banyak pinjamin riba, banyak buat maksiat, kalau antum bilang, coba saya juga sama seperti dia. Ya udah, dapat dosa. Padahal antum nggak buat dosa itu. Antum tidak riba, antum tidak membunuh, antum tidak berzina, tidak boleh, tapi antum karena bertekad mau, ya sudah dikasih. Nah ini saksi bahasannya. Ini saksi dalil yang dibutuhkan untuk dibahas pada kesempatan ini. Ini dalil yang paling kuat teman-teman sekalian diangkat oleh beliau sehingga masuk dalam kategori dosa besar. Jadi sekali lagi, karena berazam dan bertekad memang di saat peluangnya datang langsung dilakukan. Ini tidak masuk sekali lagi orang yang baru dibisikin syaitan, suruh lihat perempuan itu, suruh lihat laki-laki itu, suruh ini, suruh gibah, tapi kita masih melawan dalam diri kita, itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini betul-betul orang yang mau melakukan, dia cuma terhalang saja. Terhalangnya itu karena ban motornya pecah lah, hujan lebat lah apa, tapi pada saat redah dia langsung lakukan. Nah ini berarti sudah dapat dosanya.